Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salimah Husna dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan, dan Walimatul Ursi. Jadi yang ingin saya bahas di sini ada 4 poin. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan? Yang kedua, apa saja hikmah dalam perkawinan? Yang ketiga, apa itu walimatul ursi? Dan yang keempat, bagaimana hukum dan anjuran melaksanakan walimatul ursi dalam Islam itu sendiri? Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan itu adalah tujuan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam fikih, penataan tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam dapat dilihat dari 4 kategori. Yang pertama, rub al-ibadat, yaitu yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan sang khalik. Yang kedua ada rub al-muamalat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulan dengan sesamanya untuk memenuhi hajat di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada rub al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Dan yang keempat ada rub al-jinayat, yaitu yang menata pengamanan dalam suatu tata tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya. Dan perkawinan juga bertujuan untuk membentuk sebuah perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, di antaranya adalah kesukarelaan, persetujuan dari kedua belah pihak, serta kebebasan untuk memilih. Perkawinan adalah makna jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi. Yang pertama itu ada membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, mereka itu adalah pakaian dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dan yang kedua ada understanding dan toleransi yang tulus, ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitannya, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Nah, dari penjelasan ayat di atas, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman yaitu sakinah, penuh rasa cinta yaitu mawaddah, dan kasih sayang yaitu rahmah, yang terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, serta ibu yang lembut dan berperasaan halus. Dan selanjutnya adalah hikmah dari sebuah perkawinan. Dalam Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari sebuah perkawinan yang terdiri dari 6 kategori hikmah perkawinan. Yang pertama adalah nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri biologis. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. Yang kedua ada nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam itu sendiri sangat diperhatikan sekali.
Dan yang ketiga, ada naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Dan yang keempat, ada menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Dan hikmah selanjutnya adalah pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, ada perkawinan dapat membuahkan hasil, di antaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan dijunjung. Karena masyarakat yang saling menunjang, lagi saling menyayangi, merupakan masyarakat yang kuat, lagi bahagia. Jadi pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan, di mana wanita muslimah berkewajiban untuk mendidik dan menciptakan suasana menyenangkan supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawinya. Dan poin yang selanjutnya adalah pengertian walimatul ursi. Walimah secara bahasa artinya aljam, yaitu kumpul. Sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-walimah, yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Walimah secara istilah adalah makanan pesta pernikahan atau semua makanan yang dibuat sebagai ajakan untuk ke pesta pernikahan. Dalam fikih Islam, walimah mengandung makna umum dan makna khusus. Yang makna umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, sedangkan walimah dalam makna khusus disebut walimah al-ursi, yakni mengandung pengertian peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari definisi-definisi yang telah disebutkan tadi, walimah al-ursi adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad nikah, juga sebagai tanda syukur keluarga kedua mempelai dengan mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga, sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama. Tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan walimah al-ursi. Hal ini tergantung pada keadaan. Walimah dapat diselenggarakan sesudah berlangsungnya akad nikah dan dapat juga diadakan setelah bergaul sebagai suami istri. Dan poin yang selanjutnya itu yang terakhir ada hukum dan bentuk-bentuk walimatul ursi. Yang pertama, dasar hukum walimah itu sendiri. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa hadis yang saya jelaskan. Yang pertama itu dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis kedua itu dari Buraidah, ia berkata,
Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dari beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa walimah itu boleh dilakukan dengan makanan apa saja, yakni sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapangnya keadaan tersebut. Dan Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan tidak ada pemborosan, kemubaziran, berlebih-lebihan, dan disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. Dan yang terakhir ini adalah pembahasan hukum menghadiri undangan walimah. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah apabila yang pertama, tidak ada uzur syar'i. Yang kedua, dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar. Dan yang ketiga, tidak membedakan kaya miskinnya seseorang itu. Adapun yang menjadi dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yakni jika salah seorang di antaramu diundang makan, hendaklah diijabah atau dikabulkan. Jika ia menghendaki, makanlah. Jika ia menghendaki, tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lainnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan para ulama berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Sedangkan hukum mendatangi undangan selain walimah menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi Ibnu Hams menyangkal bahwa pendapat itu dari jumhur sahabat dan tabi'in, karena hadis-hadis di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya. Dan bentuk-bentuk dari walimah, yang pertama itu ada bentuk walimah yang sederhana, bentuk di mana walimah yang diadakan pada zaman Rasulullah SAW, seperti disebutkan dalam hadis berikut. Dari Aisyah, setelah seorang mempelai perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki dari golongan Ansar, maka Nabi SAW bersabda, "Ya Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan?" Maka sesungguhnya orang Ansar tertarik kepada permainan. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran,
berlebih-lebihan dan disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. Yang kedua itu ada pernikahan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya itu di zaman modern yang sekarang ini. Jadi adapun pandangan mazhab salaf tentang proses dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman modern adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada khitbah, yang dimana meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Yang kedua ada meminang untuk dinikahi dalam waktu tertentu. Yang ketiga meminang wanita yang ditalak raj'i. Yang keempat meminang wanita dalam masa iddah talak ba'in kubra. Yang kelima meminang dengan tukar cincin. Yang keenam kebebasan bepergian di antara wanita dan pria yang sudah bertunangan. Dan yang ketujuh, mengembalikan hadiah yang diberikan pada saat pinangan. Dan yang keduanya itu ada sekitar walimah, seperti yang pada zaman sekarang ini seperti yang seperti wanita bermakeup, ya ini tabaruj. Nyanyian dan hiburan walimah, bercampurnya wanita dan pria atau bisa disebut dengan ikhtilat. Yang keempat, standing party atau makan sambil berdiri. Dan yang kelima, hanya mengundang orang-orang kaya saja. Itu tadi pernikahan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang sekarang itu, di zaman sekarang itu banyak terjadi. Seperti wanita bermakeup yang berlebih-lebihan, wanita tabaruj, serta standing parties, yaitu makan sambil berdiri. Dalam Islam tidak menganjurkan seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Dan jika ada sanggahan atau koreksi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.